suatu hari kita melihat seorang pemuda yang bermain-main dengan seekor ular kobra. Apakah lantas kita bisa mengatakan bahwa pemuda ini seorang pemuda yang pemberani? Sebenarnya perlu kita lihat dulu, apakah pemuda ini memang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan khusus bagaimana cara menjinakkan ular. Kalau memang betul, memang pemuda ini adalah pemuda yang luar biasa. Tetapi ketika pemuda ini melakukan tanpa memiliki bekal yang khusus, tanpa memiliki keterampilan yang khusus, hanya supaya dilihat orang, mungkin pemuda itu lebih cocok dijuluki sebagai pemuda yang takabur atau pemuda yang sombong. Manusia, kita semua memang sering tergoda untuk menilai seseorang hanya dari yang terlihat dari luar. Tetapi Tuhan Yesus melihat yang di luar, melihat yang di dalam. Ketika banyak orang mengagumi ahli-ahli Taurat, mengagumi orang-orang Farisi karena hidup keagamaan yang baik, Yesus justru mengecamnya. Karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melakukan itu semua bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk memuliakan diri sendiri, akan dipuji orang, agar diwah orang. Dan memang kenyataannya banyak orang yang mengagumi mereka. Tetapi setiap kali perbuatan baik yang dilakukan hanya supaya dia memang dipuji orang, maka Yesus mengecam mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dikecam Yesus, dan di berbagai perikop yang lain Yesus melakukan pengecaman terhadap mereka. Perbuatan baik memang baik, tetapi bagaimana perbuatan baik juga dilakukan dengan motivasi yang benar, maka yang satu harus dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Perbuatan-perbuatan baik kita seharusnya juga kita lakukan dengan motivasi yang benar, yaitu semata-mata bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita rajin berdoa, ketika kita aktif memberikan derma, berbagi pada orang lain, khususnya yang menderita, ketika kita juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, apakah motivasi kita? Mari kita refleksikan sungguh-sungguh. Ketika semuanya kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita di dalam jalan yang benar. Tetapi ketika yang kita lakukan bukan untuk itu, jangan-jangan kita perlu merevisi sikap hidup kita. Mari melakukan hal-hal yang baik dengan motivasi yang benar, sebab Tuhan melihat yang di luar, Tuhan juga melihat yang di dalam, sementara manusia hanya melihat yang di luar saja. Masih di bulan Rosario, kembali saya mengajak mari bertekun di dalam berdoa Rosario, karena dengan menggenggam manik-manik Rosario, kita telah menggenggam tangan Bunda Maria. Dan kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.